Hari ini, saudaraku sekalian, kita akan belajar satu tema yang agak jarang kita percakapkan atau agak jarang kita dengar, yaitu mengenai membedakan roh. Membedakan roh. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan membedakan roh itu? Pasti banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan membedakan roh? Ada dua pengertian mengenai membedakan roh ini, saudara. Ada dua wilayah atau dua aspek. Yang pertama, membedakan apakah suatu karunia roh yang disampaikan seseorang pada waktu pertemuan jemaat itu berasal dari Tuhan atau tidak. Biasanya karunia yang muncul pada waktu pertemuan jemaat itu seperti bahasa roh, penglihatan, nubuat. Apakah berasal dari Tuhan atau bukan? Ini wilayah yang pertama atau aspek yang pertama. Aspek yang kedua, membedakan roh berkenaan dengan spirit atau gairah. Apakah suatu spirit atau gairah yang dimiliki seseorang, yang disampaikan lewat perkataan, lewat kesaksian dan khotbah, itu datang dari Tuhan atau bukan, saudara? Jadi dua wilayah ini, saudara, ya, dua aspek ini, saudara. Aspek yang pertama membedakan apakah suatu karunia yang sedang didemonstrasikan, dimanifestasikan dalam satu pertemuan jemaat, itu berasal dari Allah atau bukan. Biasanya karunia bahasa roh, penglihatan atau nubuat. Kita membedakan ini berasal dari Allah atau bukan. Yang kedua, wilayah yang kedua atau aspek yang lain, membedakan apakah suatu spirit atau gairah atau semangat datang dari Tuhan atau bukan. Dari penampilan seseorang, dari kesaksiannya, dari pemberitaan firman kalau dia berkhotbah. Ini spirit ini dari mana? Tentu saja nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam pergaulan Bapak Ibu juga akan bisa membedakan roh. Roh sahabat, roh teman, begitu. Dan bagi anak-anak muda harus bisa membedakan roh. Apakah temanmu ini patut menjadi sahabat atau sekedar teman. Apalagi kalau sudah bicara soal memilih teman hidup. Kenali spiritnya, kenali gairahnya. Spiritnya, gairah hidupnya, rohnya. Roh dalam arti spirit atau gairah. Nah, untuk membedakan karunia itu berasal dari Allah atau tidak dalam suatu kebaktian, ini aspek atau wilayah pertama. Seseorang, saudaraku sekalian, membutuhkan karunia untuk itu. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 10. Karunia ini Anda bisa membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membenarkan macam-macam roh.
Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Oke. Saya punya pertemuan hanya 1 kali sekitar 1 jam. Padahal ini pernik-perniknya banyak. Jadi kalau saya punya statement atau pernyataan tidak saya verifikasi dengan ayat Alkitab, itu bukan tidak ada ayatnya. Waktu saya tidak cukup kalau membuka setiap ayat, ya. Setiap karunia yang diberikan seseorang, setiap karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, itu pasti bertalian dengan kebutuhan jemaat, kebutuhan dunia di mana ada. Yang kedua, setiap karunia yang diberikan kepada seseorang dari Tuhan itu sangat memperhitungkan kapasitas. Makanya di dalam Alkitab, Bapak Ibu bisa membaca di surat Korintus khususnya, ada karunia yang membuat orang lebih terhormat dari yang lain. Kalau orang berkarunia nubuat, dia lebih terhormat dari orang yang berbahasa roh. Oke? Yang membaca Alkitab tahu ini ya saudara. Tapi kalau Anda belum membaca, Anda terima saja. Jadi karunia itu diberikan pasti bertalian dengan kebutuhan umat atau suatu masyarakat atau suatu masa. Dan karunia diberikan sesuai dengan kapasitas orang itu menerima karunia tersebut. Nah sekarang kita berbicara mengenai karunia membedakan roh. Seseorang menerima karunia ini membedakan roh, ini khusus. Harus memiliki nurani yang bersih. Dia harus rendah hati karena dia bisa melihat orang lain. Dia harus biasa jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap Tuhan. Serta menggunakan logika secara benar. Ini kriteria orang yang dimampukan untuk memiliki karunia membedakan roh. Saudara terima dulu, nanti saudara akan mencerna perlahan-lahan. Tuhan tidak akan memberikan karunia ini kepada sembarang orang. Orang yang baru bertobat langsung bisa berbahasa roh, tapi tidak mungkin dia bisa membedakan roh. Atau sulit dia bisa memiliki karunia membedakan roh. Seorang yang dipercayai Tuhan memiliki karunia membedakan roh, seorang yang nurani bersih. Tanpa nurani yang bersih dia tidak akan bisa membaca, membedakan roh orang lain dengan tepat. Dia harus rendah hati, sebab Tuhan tidak akan mempercayakan kemampuan membaca roh kepada orang yang tidak rendah hati. Ia harus biasa bersikap jujur terhadap Tuhan dan terhadap diri sendiri, serta menggunakan logika secara benar. Nah masalahnya memang sering orang Kristen tidak memiliki nurani yang bersih. Banyak orang yang hatinya penuh kecurigaan, kebencian, dan perasaan negatif terhadap orang lain. Ini akan membuat seseorang tidak memiliki kepekaan membaca roh orang. Tidak mungkin dia bisa membaca dengan cerdas, dengan tepat, kalau dia memiliki nurani yang tidak bersih. Orang-orang seperti ini juga kadang-kadang memiliki niat-niat yang negatif terhadap orang lain, jauh dari karunia membedakan roh. Tidak sedikit orang Kristen yang juga tidak jujur terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri. Ketidakjujuran ini sering diciptakan oleh hidup keberagamaan yang formalitas, yang kaku, yang seremonial sifatnya. Orang-orang seperti ini tidak memiliki intiman yang benar setiap hari dengan Tuhan. Doa-doa yang diucapkannya pun formalitas, seremonial, dan bersifat protokoler semata-mata. Kalau saudara tidak intim dengan Tuhan, Anda pasti bisa mengucapkan kalimat doa,
tapi Anda tidak bisa berdoa. Banyak orang bisa berdoa, tapi banyak orang bisa mengucapkan kalimat doa, tapi tidak berdoa. Doa itu dialog. Dan dalam dialog itu dibutuhkan atau dalam dialog itu dituntut pengertian untuk menangkap kebutuhan percakapan yang ada. Butuh apa percakapan? Percakapan apa yang dibutuhkan dalam pertemuan dengan Tuhan pada waktu tertentu? Misalnya saudara disuruh berdoa, ya, berdoa makan. Coba waktu itu Anda butuh kalimat apa? Bapa di surga, kami bersyukur setelah perjalanan panjang akhirnya kami sampai ke tempat ini. Kami mau makan siang, berkatilah. Yang dibutuhkan kalimat itu. Atau lain waktu, Tuhan kami mau makan bersama, berkatilah makanan ini. Amin. Atau lain waktu, Tuhan sebelum kami sentuh makanan ini, kami ingat keluarga kami yang kekurangan. Bisa. Tapi jangan diformat. Nah, orang sering memformat. Jadi sifatnya seremonial, protokoler. Ini orang-orang yang susah jujur dengan Tuhan. Dan dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Nah, di mimbar ini mudah sekali orang melakukan hal itu. Di depan orang banyak. Seolah-olah sudah punya format. Kalau berdoa depan orang itu begini. Kalau di modelnya orang Protestan, Bapa kami di dalam surga. Nadanya begitu. Yang rahmani dan rahimi. Anugerahmu yang tak terkatakan ya Tuhan. Gitu nadanya. Tapi kalau orang karismatik beda lagi. Nah gitu dulu. Itu protokolernya. Bukan tidak boleh nangis. Bukan tidak boleh juga. Bapa kami yang di surga. Bukan begitu. Bukan tidak boleh. Tapi kebutuhan apa pada waktu itu yang penting. Amin. Dan orang harus memiliki sentuhan secara langsung dengan Tuhan. Anda masih bersama saya? Orang yang tidak jujur dengan diri sendiri, tidak jujur dengan Tuhan, jangan harap punya karunia bisa membedakan roh. Dia saja tidak kenal dirinya, bagaimana bisa mengenal orang lain? Nangkep saudara? Tadi yang pertama, perasaan negatif terhadap orang tidak boleh ada. Yang kedua, dia tidak boleh protokoler kepada Tuhan. Dia tidak boleh jujur. Tidak boleh tidak jujur, dia harus jujur terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan. Itulah sebabnya orang harus sebanyak-banyaknya dialog dengan Tuhan. Sebanyak-banyaknya. Nah, pengalaman berdialog dengan Tuhan sebanyak-banyaknya itulah dia akan menemukan art, seni doa, seni bercakap-cakap. Dan Tuhan itu punya karakteristik sendiri, saudaraku. Dan kadang-kadang karakteristik Tuhan, bukan kadang-kadang, maaf, itu juga menyesuaikan diri dengan karakter orang tersebut. Jadi Anda juga tidak bisa bilang, oh doa nggak boleh begitu, mesti begitu. Karakter orang beda. Dia punya pengalaman dengan Tuhan berbeda. Ya, berbeda. Dia harus menemukan itu, seninya itu. Atau groove-nya kalau musik. Groove-nya ini. Kalau saya orangnya model Caca, dia model dangdut, dia model klasik, temukan groove musik sesuai dengan masing-masing itu. Yang penting jujur. Tepuk tangan saudara. Memang ada orang yang doanya begini, Bapa, kami bersyukur malam ini kami berkumpul. Ya itu model klasik. Ada yang, kami bersyukur Tuhan, sungguh kasih-Mu tiada ternilai. Tapi sungguh-sungguh bisa. Oke, yang penting dia jujur. Lalu yang terakhir, saudara, logika. Logika yang baik. Saya tidak mengerti kenapa logika dianggap ancaman. Padahal kalau saudara membaca Alkitab, mengertilah kamu, mengertilah kamu, mengertilah kamu. Itu gitu loh. Mengerti itu pakai pikiran, bukan pakai dengkul. Nah kadang-kadang itu juga fitnah itu ditujukan oleh orang-orang Kristen, khususnya pendeta-pendeta yang membela dirinya karena tidak belajar ya,
Kan dulu ketika kekristenan baru merambah di Indonesia, justru maksud saya kekristenan kebangunan rohani sedang merambah di Indonesia, ya dekade tahun 70-an gitu atau 60-an, itu justru yang menggerakkan orang-orang awam. Gereja-gereja yang establis yang dibangun oleh Belanda itu jadi gereja-gereja, jadi raksasa-raksasa tidur, saudara. Jadi yang menggeliat itu orang-orang karismatik, orang-orang Pentakosta. Lalu mereka orang-orang yang tidak berpendidikan, yang lulus SD, sekolah Alkitab setahun, gitu loh saudara. Sedangkan orang-orang Protestan ini kan kalau nggak lulusan STT, itu pun STT tertentu yang gereja berafiliasi gitu, nggak diterima. Misalnya HKBP, itu kalau bukan dari Nomensen, bukan dari STT Jakarta dan Proklamasi, nggak boleh khotbah di HKBP atau GKI. Gitu loh saudara. Nah ini sekarang ini pendeta-pendeta yang baru muncul, yang ya tadinya bekas pedagang lah, bekas pengusaha atau atlet gitu, lalu bertobat, lalu wah serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, kan gitu. Nggak pakai teologi ya, nggak ngerti Yunani Ibrani. Bukan salah, pada waktu itu memang dibutuhkan apa gerilya-gerilya begitu. Tapi dalam perkembangannya juga ada ekses negatifnya. Jangan pakai teologi ya, tolollah dia gitu saudara. Apa itu seminari, semeteri gitu. Nah itu mulai tidak benar. Tidak benar tuh. Teologi dianggap ancaman. Jangan pakai pikiran, pakai iman gitu saudara. Petrus saja tidak sekolah teologi. Padahal Petrus sekolah teologi, dosennya Tuhan Yesus. Tolong nggak dia? Ya kan saudara? Sehingga logika diabaikan. Padahal percaya itu berangkat dari logika yang digunakan secara proporsional. Saya masih punya hutang di sini. Hubungan antara logika dan percaya. Pak Beni tolong catat, saya mau khotbahkan nanti. Hubungan antara logika dan percaya. Tidak mungkin Anda bisa percaya tanpa logika. Amin. Tidak mungkin. Binatang apa? Orang bisa percaya setelah logikanya dimaksimalkan. Masa apa? Ya nanti lain waktu saya jelaskan. Kalau logika tidak digunakan, dia tidak akan bisa cerdas membaca fenomena yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Orang-orang Kristen yang tidak menggunakan logika dengan baik sulit menerima karunia membedakan roh. Sebab landasan pribadi atau kapasitas orang tersebut ya harus cukup memadai untuk memiliki karunia membedakan roh. Ingat catatan awal tadi, karunia roh diberikan kepada seseorang berkaitan dengan suatu kebutuhan. Amin. Yang kedua, ingat kapasitas. Orang baru bertobat langsung bisa berbahasa roh. Mendoakan orang sakit sembuh, jarang ada. Jarang, hampir nggak ada. Membedakan roh, lebih nggak bisa. Ada grade-grade-nya, saudaraku. Oke. Nah, saudaraku sekalian, kalau tidak memadai memiliki kecakapan atau kualifikasi yang tadi saya sebutkan, orang tidak akan dapat membedakan suatu fenomena karunia roh berasal dari Allah atau kuasa kegelapan. Bahkan tidak jarang mereka sendiri yang melakukan pemalsuan itu. Kalau orang sudah nuraninya tidak bersih, ini termasuk mata duitan, termasuk mau lebih hebat dari pendeta lain, itu nuraninya tidak bersih, saudaraku sekalian ya. Anda masih bersama saya? Tidak jujur dengan dirinya sendiri. Ini kalau gereja-gereja tertentu suka tidak jujur, dan itu nggak boleh. Dari hal-hal kecil. Saudara sekalian, saya baru KKR. Jumlahnya ribuan, baru cuma ratusan. Mujizat luar biasa, banyak yang sembuhan. Bukan banyak, tapi banyak, baru cuma berapa orang. Itu kan nggak jujur. Saudara sekalian, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jamah saya. Kemarin saya sakit sekali, mau mati rasanya. Loh, itu kan dilebay-lebaykan gitu tuh loh. Itu yang begini itu nggak bisa diberi kepercayaan membedakan roh, lah dia sendiri nggak jujur dengan dirinya sendiri. Lalu logika tadi yang saya sudah beritahukan kepada saudara.
Dia sendiri membuat pemalsuan. Bagaimana dia bisa membedakan roh? Nah, saudaraku sekalian, untuk membedakan roh dalam pengertian ini, apakah fenomena ini berasal dari Allah atau dari yang lain, ini asli atau palsu, lebih dominan menggunakan insting atau naluri. Lebih dominan menggunakan insting atau naluri. Jadi kapasitas sudah ada, jelas kapasitas sudah ada, saudaraku, ya. Nuraninya bersih, jujur, logika, jelas. Setelah itu dia lebih dominan menggunakan insting atau naluri. Naluri semakin kuat seiring dengan bertumbuhnya kepribadian yang baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, makin jujur dengan diri sendiri, makin bersih nuraninya, makin diasah logikanya, itu instingnya makin bagus. Oleh karena kepribadiannya matang, maka ia bersikap bijaksana terhadap pemalsuan. Artinya begini, kalau saudara-saudaranya seiman belum dewasa melakukan pemalsuan, dia tahu ini salah tapi dia menyimpan, karena dia dewasa. Memang orang-orang yang melakukan pemalsuan sering tidak menerima teguran. Makanya orang-orang yang matang ini, ya saudaraku, dia tidak mudah untuk bertindak. Dia melihat ini palsu. Nanti saudara tahu bahwa pemalsuan itu ada dua jenis juga. Pemalsuan dari iblis, betul-betul ekstrim ini, atau pemalsuan dari diri sendiri. Jadi ada nubuat, penglihatan, bahasa roh dari setan, asli setan. Tapi ada yang bukan dari setan, dari diri orang itu sendiri, karena ketidakmatangannya. Bahasa rohnya, bahasa roh meet-in sendiri, penglihatannya sendiri. Memang bukan dari iblis, iblis nggak menguasai dia, kebodohannya. Tapi bagaimanapun iblis memakai itu untuk merusak gereja. Masih bersama saya? Amin? Oke. Dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sering terdapat manifestasi karunia roh. Bahasa roh, penglihatan, nubuat, dan lain sebagainya. Hal ini khususnya terjadi di gereja-gereja aliran Pantekosta dan karismatik. Banyak orang menjadi bingung, apakah itu berasal dari Allah atau bukan. Kadang-kadang secara sembarangan, fenomena tersebut dicap palsu atau sesat, padahal benar. Nah, ini juga orang yang tidak dewasa, tidak punya pengalaman berjalan dengan Tuhan, melihat fenomena tersebut, lalu berkata, wah ngawur nih. Padahal nggak ngawur. Atau sesat tapi dianggap berasal dari Tuhan. Bisa terjadi itu. Nah, saudara-saudara, pemalsuan ini memang tidak mudah dideteksi. Apalagi kalau yang melakukan adalah seorang pendeta atau berjabatan hamba Tuhan. Seorang pendeta, worship leader, dan orang-orang yang terhormat di mimbar, kalau melakukan pemalsuan, kalau di masyarakat Indonesia yang menghargai tokoh-tokoh agama, tidak mudah dinilai. Artinya orang tidak mudah menilai. Kalau pendeta ya mulai berbahasa roh, kita tidak berani berkata itu setan atau itu dari diri sendiri. Karena memang kita kulturnya di timur ini menghargai pendeta. Di barat, saudaraku, ya, pada waktu satu pendeta KKR, itu ada kelompok lain Kristen juga pakai tulisan di depan. Ini kan KKR-nya di dalam hall ya, di depan hall gini, sesat. Itu benar, orang boleh berani gitu. Kita nggak berani begitu, saudara. Saya kira boleh dong vulgar. Banyak pendeta besar bahasa rohnya bukan bahasa dari Tuhan. Saking sudah biasa menggunakan kalimat itu. Atau kalau seandainya dari Tuhan, itu hanya sepatah dua patah kata yang benar, yang lain enggak. Oke. Nah, tapi di Indonesia ini kan orang menghargai para rohaniwan. Sering terdapat rohaniwan yang mengajarkan bahwa menghakimi hamba Tuhan dan melawan pendeta itu dikutuk. Membedakan roh dengan menghakimi itu beda loh, saudara. Membedakan itu untuk tahu apakah fenomena tersebut dari Allah atau tidak. Bukan menghakimi, membedakan. Kalau menghakimi itu ada unsur eksekusinya. Sebagaimana tugas hakim memukul.
Kita kan membedakan itu salah. Kita kan nggak gampang, stop, setan ini. Terus di depan orang lain gitu. Atau kita banting pintu banting kursi, jebret, pergi. Itu kan kita menghakimi, udah menghukum, kita nggak berhak. Kecuali Anda diberi komando untuk berbuat sesuatu, pendeta ini keluar atau hamba untuk keluar, lalu Anda berkata, coba you periksa karunia Anda tadi dari Tuhan atau tidak. Atau saya merasa karunia Anda salah. Anda menyampaikan bahasa roh yang bukan dari Roh Kudus. Tapi kalau Tuhan gak memberi komando itu, ya jangan berbuat apa-apa. Karena malah nanti kontraproduktif, saudara sekalian. Membedakan roh juga bukan melawan. Membedakan roh hanya berusaha untuk mengetahui apa karunia yang ditampilkan berasal dari Allah atau bukan. Sebab iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang dalam 2 Korintus 11 ayat 14 itu. Setiap orang berhak mengetahui dengan tepat pemalsuan atau bukan. Nah, jika jemaat diintimidasi, dituduh sebagai menghakimi dan melawan hamba Tuhan, maka jemaat tidak mengaktifkan nalar, tidak mengaktifkan karunia dalam dirinya. Jemaat dikunci dalam satu stadium yang namanya pasivitas. Dan ini Anda tanpa sadar Anda diintimidasi. Pasivitas. Sekarang Anda boleh menguji saya, Anda boleh membedakan roh saya. Ini roh Erastus ini dari Tuhan atau bukan? Ini sebenarnya yang kedua tadi, spirit atau gairah. Khotbah pendeta ini gairahnya kemana? You boleh uji, you boleh bedakan. Pasivitas menggiring jemaat kepada pembantaian, sehingga mereka tanpa sadar dibodohi sampai tidak memiliki integritas. Kita harus punya integritas. Saya ajak saudara punya integritas, even terhadap saya, please. Nggak apa-apa, harus dicatat. Justru yang sering melakukan intimidasi adalah orang-orang yang mengaku hamba Tuhan. Tanpa mereka sadari, mereka membuat jemaat bermental block. Anda masih bersama saya? Anda harus membedakan roh. Nah, kalau saudara belum punya kepekaan, saudara juga jangan membuat kesimpulan. Wah, saya nggak sejahtera dengar bahasa rohnya dia. Nggak sejahteranya karena Anda nggak bisa bahasa roh. Anda nggak suka sama orang model itu. Saya nggak suka. Nggak sukanya apa? Mungkin Anda pernah punya pacar mirip dia mukanya. Siapa tahu, ya kan? Halo? Anda mungkin pernah kecewa dari gereja aliran sama. Atau Anda mungkin pernah benci dengan suku dari orang itu. Banyak faktor. Atau Anda memang gak suka yang cangcing. Aku maunya teduh. Ya saudara, saya sudah kasih tahu. Ibarat irama musik itu ada caca, ada dangdut, ada klasik, ada pop. Betul gak? Ada rap. Beda-beda. Kalau orang bule nyanyi, orang negro nyanyi, Yesus, gitu-gitu ya. Ini kalau orang Jawa kan, Yesus, beda. Halo? Orang Indonesia beda. Ya udah, memang dia sukanya begitu. Yesus. Itu kalau orang sampai goyang-goyang badannya begitu. Yesus. Kayak orang lagi trans, apa? Gitu. Kayak orang kesurupan. Ya kalau memang dia sukanya gitu ya biarin. Jangan begini, masa Roh Kudus begitu. Kau pikir Roh Kudus gimana? Emang Roh Kudus gimana? Oh, kalau Roh Kudus itu begini, nggak begitu. Apa kau pikir Roh Kudus dia lebih kurus dari Roh Kudusmu lebih gemuk? Kan beda-beda, saudaraku. Halo, nangkep maksudnya? Ya udah, kita mesti kan cerdas, berpikir luas, saudaraku sekalian, ya. Tetapi saudaraku sekalian, tanpa disadari, intimidasi itu membuat orang tidak bertumbuh. Dan manusia atau orang Kristen tidak diarahkan benar-benar kepada yang major, yang utama, yaitu memiliki karakter Kristus. Orang percaya yang memiliki kepribadian yang
baik dan kapasitas diri yang memadai, sehingga dapat dipercayai dengan karunia membedakan roh, itu dengan cepat dia bisa melihat pemalsuan, saudaraku. Pemalsuan. Pemalsuan itu bisa dari iblis, tadi saya sudah katakan, juga bisa dari diri sendiri. Nah, kalau dari iblis itu mudah dikenali. Yang ini nggak ada di mana, susah dibaca. Tapi pengalaman saya selama 35 tahun, saya lahir dari satu gereja Protestan. Protestan asli. Jadi kalau lagu-lagu seperti di depan mata Yesus, itu bait pertama kedua juga hafal saya. Hormat bagi Allah Bapa, saya hafal, saudaraku. Lalu saya mulai masuk gereja aliran Bethel Tabernakel. Itu ada gambar imam besar pegang urim tumim apa gitu. Bethel Tabernakel. Itu doanya hebohnya minta ampun, saudara. Heboh. Rata-rata encim-encim yang datang. Iya, encim-encim. Saya tertarik di gereja itu karena ceweknya cantik-cantik. Jadi waktu saya lewat gitu, kok cantik-cantik ya gitu. Padahal saya kan agak alergi gitu kalau doa nangis-nangis. Tapi demi cantiknya cewek-cewek itu jadi maju tak gentar. Saya masuk gereja itu duduk dulu gitu. Terus kan waktu itu ya, nggak tahu di gereja itu prianya cuma beberapa orang, rata-rata wanita. Ngerti maksudnya? Jadi lumayan kita nominasi lah. Saya jadi situ, mana saya bisa main gitar, saya bisa main piano, walaupun nggak bagus-bagus, tapi jarang orang bisa main piano kan waktu itu gitu. Wah udah saya di situ main vokal grup, mana saya juga bisa main gitar sejak SD kelas 6 udah bisa main gitar kan, SMP udah main band saya udah. Tapi kalau doa hebohnya minta ampun. Ini kalau kenaikan Tuhan Yesus 10 hari doa Pentakosta itu, waduh, itu kursi 3 rusak tuh. Doanya gini, gitu. Kalau pendetanya kan ngomong khotbahnya akhir zaman, lagu-lagunya seperti zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Itu rata-rata encim-encim, ya bukan orang-orang kaya, ya semua sih, semua tenglang, cungkoran. Wah. Itu kalau doa nangis heboh, saya sendiri begini. Satu kali saya kok nangis juga, saya diam. Kenapa gue nangis ya? Kenapa saya nangis ya? Ya namanya masih muda, saudaraku. Muda, saya masih remaja lah istilahnya. Masih remaja. Nah, jadi saya dari situ saya kenal gereja yang pakai nangis-nangis. Lalu saya masuk gereja GPDI. GPDI tahu toh? Wah juga heboh juga. Saya jadi main gitar juga. Dia namanya kesempatan main musik kan seneng tuh. Main musik. Mana kadang-kadang gak ada pemain musik. Jadi saya diharapkan sekali. Wah main musik. Lalu masuk gereja Bethel Indonesia jadi guru sekolah minggu. Itu juga heboh banget. Tapi gak seheboh Tabernakel itu. Tapi ya heboh-hebohnya waktu sama. GBI sekarang udah agak berubah. GBI itu agak ya gereja bebas Indonesia lah gitu. Agak gampang berubah gitu loh saudaraku. Nanti rebah dalam roh, nanti pindah apa lagi, nanti ketawa dalam roh, gitu-gitu. GBI itu luar biasa. Nanti presiden worship, gitu. Itu GBI. Nanti apostolik, gitu. Itu GBI. Jadi memang teologi gerak. Gerak bebas. Jadi saya belajar. Pada waktu Leo Sesepan dan Ivan Sesepan, itu orang pertama, kalau nggak salah ya, mungkin saya keliru, orang pertama pelepasan di Indonesia. Saya ikut. Saya masih mahasiswa. Tapi dasar pengen tahu, saya ikut. Dulu waktu saya tidak bisa berbahasa roh, saya puasa 3 hari 3 malam, tidak makan. Sampai waktu kuliah saya naik tangga nggak kuat, saya begini. Memang dari dulu saya punya watak itu keras. Keras. Ada pendeta dari mana datang terus doa untuk para mahasiswa sekolah kitab, terus saya mau didoakan, saya angkat tangan, saya minta didoakan, saya minta karunia roh. Jadi saya berbahasa roh itu waktu pertama kali saya jadi panggilan masuk sekolah Alkitab, karena saya dulu nggak pengen sekolah Alkitab, saya masih nggak pengen sekolah Alkitab, saya udah tinggal di Jakarta. Jadi ada satu peristiwa malam hari saya berdoa berbahasa roh. Setelah itu saya nggak pernah bahasa roh lagi.
Sedangkan teman-teman saya berbahasa roh semua. Jadi saya pengen bahasa roh. Jadi nggak bisa gitu. Sampai akhirnya saya puasa, saya bisa berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh orang. Nah, dalam perjalanannya kemudian, ini kalau waktunya cukup, saya banyak cerita tentang mengusir setan. Saya muda-muda udah ngusir setan. Bahasa roh ngusir setan. Saya memang dari muda begitu. Ghostbuster. Saya kemarin waktu ngobrol-ngobrol di mana dengan teman-teman, jadi saya ingat kemarin beberapa minggu lalu ya. Saya ingat satu cerita. Saya masih jadi pengerja, gembala sidang saya mendoakan, memberkati orang kawin, jatuh. Jadi gini. Jatuh. Begitu dia jatuh, pengantin perempuannya gini. Kemasukan setan. Gila nggak? Pemberkatan nikah kemasukan setan. Nah, saya kan pengerja, saya diem ngeliatin gitu. What's wrong? Terus si perempuan itu dibawa. Kebetulan pemberkatan namanya di rumah. Kalau dulu kan di rumah apa kadang-kadang ya udah ditidurkan di ranjang pengantin yang dihiasi itu loh. Dihiasi bunga-bunga gitu, taruh situ. Jadi udah pendetanya cerita, saya mau jatuh didorong-dorong nih, ada yang dorong. Terus saya masih muda sekali, saya diem aja. Kok bisa gitu ya? Ya ikut malu juga karena orang-orang kampung juga pada ngeliat. Terus dia teriak-teriak gitu di ranjang itu ya. Manifestasi, saya diem, saya di dapurnya rumah itu, di pintu dapur keluar sambil ngeliatin, bengong gitu. Kan saya pemain musik kan, jadi ya nggak punya kuasa apa-apa. Terus saudaranya bilang begini, dulu juga saya waktu pemberkatannya kayak dia. Oh gitu, saya dengar adik kita kan yang meninggal datang mengunjungi kita. Hah? Wah, saya langsung begini tuh, nggak ada, saya langsung datang tuh ke kamar pengantin tuh. Saya bilang gini, hei, saya tahu siapa kamu. Keluar. Itu kan orang liatin saya ini pengantin diomel-omelin sama orang gimana? Keluar kamu, keluar. Terus dia manifestasi. Aku mau datang ke sini lah, mau apa gitu. Pergi dengan sopan. Pergi dengan sopan. Saya usir. Nah itu saya mulai dikenal sebagai Ghostbuster. Kalau di Petamburan, mahasiswa saya kalau ada di sini tahu ya, dulu saya dikenal pendeta wus-wus. Jadi kalau KKR gitu suka saya buka jas saya begini, saya buka jas saya di depan begini, saya gini, dalam itu shit gitu, jatuh. Memang alam roh. Dulu saya lah alam roh. Kebaktian saya kasih kursi di depan satu. Ini tempat Roh Kudus, nggak boleh duduk. Ini Roh Kudus di sini. Saya alam roh. Jadi jangan ada pikir apa harus logika. Saya sudah melewati masa logika. Waktu saya masih muda, kita bikin retreat di Cipayung. Sampai sekarang saya tahu itu ada Bali apa itu di Cipayung ada. Bali Resort kalau nggak salah. Di situ tuh anak-anak muda sekelas, bukan sekelas, teman-teman Jakarta, teman main, teman naik motor gitu. Tapi sudah bertobat, mereka belum, sebagian bertobat, sebagian belum. Jadi waktu kita itu nggak ada pengkhotbah, kita sendiri yang khotbah. Saya dengan senior gitu, lagi doa, plek jatuh. Kita pikir alergi udara, dipenuhi Roh Kudus. Itulah perjalanan saya terus, saudaraku. Dan saya tahu kalau hidup saya nggak bersih, saya paling takut ngelawan setan. Setan itu nggak takut sama kita kalau kita nggak bersih. Tapi kita bersih saja, setan masih berani loh. Waktu KKR di Puncak, saya datang, saya masih muda juga. Itu di retreat anak-anak muda, wah semua maju ke depan. Nah, saya dari muda kan pengkhotbah KKR, saudara. Tumpang tangan. Udah selesai, ada yang bahasa roh. Itu kita langsung otomatis mengerti, ini bukan roh Tuhan. Oh tahu kita. Kita bilang, hai, diam mau, dalam itu. Ketawa dia, waduh. Udah gitu,
Dia ngelihat orang yang dilihat langsung bahasa roh yang palsu juga kemasukan setan. Waduh itu. Waktu itu saya diundang, pembinanya nggak ada. Akhirnya saya nginep di rumah itu, nginep di Seladat itu. Ketakutan sama anak mudanya. Saya ikut nginep jadinya. Waduh. Saudara, itu setan diusir nggak mau keluar-keluar. Itu posisi saya bersih hidup loh. Nggak keluar-keluar. Saya masih ingat tuh, pertama kali setan ngomelin saya. Dia bilang ini, hai kamu pendeta tai. Kaget saya. Di depan orang saya ditaiin loh. Aduh. Jadi saya ingat banget tuh peristiwa. Hei apa kamu pendeta tai. Saya doa, saya usir dia keluar. Pengalaman-pengalaman begitu, saudara. Setan itu kadang-kadang ya, ada orang kemasukan setan kita usir, dia diem gini. Belum selesai. Setan pura-pura udah keluar, belum. Nanti kalau gini, Yesus, Yesus. Kita tahu ini penipuan. Saya enggak tahu gimana punya satu kesimpulan. Tadi saya katakan itu enggak ada ditulis di mana-mana. Setan itu bisa dikenali dan tidak cerdas. Yesus, Yesus. Bukan, ini bukan yang benar nih. Keluar kamu. Jangan sebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Gitu. Nah, bahasa roh palsu itu bisa mudah dikenali. Penglihatan-penglihatan yang palsu. Nggak make sense gitu. Nggak make sense. Nggak make sense. Kita bisa rasa. Nggak mungkin Tuhan bodoh begini. Kita bisa menilai. Logika jalan, insting jalan. Amin. Ngerti ya saudara? Itu membedakan roh cepat, saudara. Kalau kita bertumbuh cepat. Misalnya dia bernubuat, aku akan mengirim kamu ke banyak negara. Kamu akan memberitakan Injilku ke banyak negara. Yang didoakan bahasa Inggris saya nggak bisa. Lu gimana udah tua begini, kapan belajar bahasa Inggris? Pasti ngawur itu orang. Pasti ngawur, bukan dari Tuhan. Atau nadanya pun kita merasa ini bukan dari Tuhan. Seperti di Kelapa Gading itu. Lagi doa tiba-tiba diam, gitu. Bahasa roh terus. Dialah hambaku, gitu. Dengar dia. Maksudnya untuk saya gitu. Hei, kagak, nggak usah denger kamu. Itu Tuhan nggak suruh begitu. Nggak perlu saya dipromosikan sama orang yang nggak jelas begitu. Dialah hambaku, dengarkan dia. Nggak usah pakai begitu. Kadang-kadang dulu kan ya, sekarang udah jarang di pesan-pesan doa ya. Tiba-tiba ada yang berbahasa roh terus. Hai anak-anakku, semua diem. Akulah Yesus, semua diem. Akulah Yesus, kamu kan bejo. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nggak usah pakai nubuat, itu Matius 28, 20. Capek deh ngurusin orang-orang begitu. Lalu kalau Anda mendengar hamba-hamba Tuhan bersaksi, saya ketemu Tuhan bicara kepada saya begini begitu, begini begono. Kita itu logika kita jalan. Naluri kita insting langsung cepat nangkep, tapi kita juga jalan. Tuhan tidak mungkin begini. Nggak cerdas, Tuhan begini nggak cerdas. Tuhan itu intelek, excellent, unggul, agung, mulia. Nggak begini modelnya. Makanya jujur ngomong ya, maaf ya, ini nggak mutlak ya. Kalau hidup hari-harinya saja kampungan, tahu, sikapnya kampungan, tindakannya kampungan, lalu bernubuat, saya nggak respect. Saya udah lebih nggak yakin. Tuhan nggak mungkin pakai orang sekualitas ini untuk menyampaikan suaranya atau nubuatan. Itu udah logika wajar kok. Amin nggak ya? Amin nggak saudara? Udah logika wajar kok. Tapi Pak, Tuhan pakai orang-orang hina. Mana ayatnya? Itu di Alkitab. Siapa yang hina? Saya mau nanya. Paulus nggak hina loh. Itu master itu pada zamannya. Petrus dan murid-muridnya 3,5 tahun ambil SKS dari dosen agung. Orang-orang miskin mana? Miskin apa? Harus menggunakan logika dengan baik. Makanya saudara jangan mudah menerima nubuat. Lalu jangan saudara itu memuji orang, memuji-muji orang, sehingga orang itu kesesat. Misalnya hamba Tuhan bernubuat, kamu begini, kamu begitu, gitu ya misalnya ya.
nyerempet gitu, nyerempet, nggak pas nyerempet. Lalu ada yang dinubuatkan bilang begini, wah tepat banget lu, tepat banget. You bohong dan you membuat dia jadi salah. Paham nggak? Tepuk tangan dulu. Dulu juga saya nggak ada sedikit ngarang-ngarangnya juga. Nggak selalu dipenuhi Roh Kudus karena roh Erastus. Terus nubuatan juga, oh saya kan masuk alam roh, terus nyerempet, terus orang bilang gini, wow bener kata Pak Eras tepat, padahal itu nggak tepat betul, nyerempet doang gitu, tapi dia yakini tepat, saya seneng aja, Nah ini jahat, saya nggak mau begitu sekarang. Saya bukan tidak bernubuat loh saudaraku. Minggu lalu di SPT saya ketemu anak muda lagi duduk ngeliatin, saya bilang, kayaknya kamu orang teologi atau sekolah kitab. Prof. Saya mengatakan kamu anak sekolah kitab. Iya Pak. Betul nggak? Ada nggak saudara saya? Oh saya bukan tahu, saya nggak tahu bener-bener loh. Bagaimana saya tahu? Itu mah perkara kecil saudaraku. Itu masalah kecil. Kalau pendeta atau hamba Tuhan tidak lebih sakti dari dukun, itu memalukan Tuhan. Dia harus sakti, tapi dia tidak boleh expose, taupun dia diam, amin. Taupun dia diam, dia nggak buka mulut, lalu jadi sombong. Kenapa pemalsuan bisa terjadi, Pak? Ini yang susah dimengerti. Kalau pemalsuan itu dari manifestasi iblis, itu disertai dengan manifestasi ekstrim, berteriak, mata mendelik, tubuh dibanting-banting. Karena begini, dari pengalaman saya, kalau misalnya bahasa rohnya, nubuatan, penglihatan bukan dari Tuhan, itu pasti ada strange, asingnya ada, anehnya ada, betul? Dan iblis sulit menyembunyikan keanehan dirinya. Nangkep? Sulit menyembunyikan keanehan dirinya, sulit Pak. Dan saya percaya memang demikian. Kalau ada pemalsuan karunia oleh iblis di gereja, Tuhan tetap bertindak. Dipaksa iblis itu memanifestasikan dirinya supaya ketahuan. Nangkep? Jarang sampai nggak ketahuan pulang, jarang. Tuhan pasti membela kredibilitas gerejanya. Satu kali nih masih di Perdatan. Kalau ada yang dari Perdatan tahu peristiwa ini lama sekali sudah. Belum ada yang buat istri. Saya baru khotbah dari mana gitu, saya pulang, saya datang, saya duduk di belakang. Pak Julius More udah meninggal, lagi khotbah, saya di belakang. Pas selesai khotbahnya, tiba-tiba ada anak remaja itu berdiri berbahasa roh. Terus dia tuding itu majelis gereja, kan dulu-dulunya di platform. Dia bilang, "Hai, tempat di mana kamu berdiri itu kudus. Buka sepatu." Semua majelis buka sepatu. Terus ada pemain gitar, ganteng putih gitu. Dia begini, kamu homo, gitu loh. Terus yang lagi main gitar itu, dia bilang, apa? Dia juga orangnya agak polos gitu, saudara. Dia pengusaha loh. Dia bilang, apa? Kamu homo. Kan mulai begitu saya mulai masuk, saya dari belakang mulai ke depan. Saya gembalanya kok. Rehobot, saya ke depan. Pak Juliusnya tuh bingung, kan dia wakil saya. Dia bingung. Terus dia tuding orang, kamu. Tiba-tiba dia tuding jatuh, teprak. Loh. Terus dipanggil saya, hai hambaku. Saya dipanggil hambaku. Ke atas. Kan lantai 2 tuh. Ada setan di atas. Saya ke atas. Tapi di tengah jalan, nanti dulu. Begitu saya mau naik tangga, saya sadar. Loh kok ke atas ya? Saya turun lagi. Waktu saya turun, saya di belakang mimbar. Saya bilang gini, Tuhan, aku tidak siap dengan keadaan ini. Jemaat banyak loh. Dan saya nggak bisa beda, nggak tahu buat apa gitu. Karena aneh. Masa Tuhan tuh menelanjangi orang. Hei kamu homo. Nah di situ saya mulai tahu. Biasanya Tuhan tidak pernah menelanjangi salah orang. Nah itu pengetahuan saya sebelumnya. Jadi cukup buat saya. Saya ragu-ragu. Saya di belakang mimbar. Kan mimbar terbesar gitu. Saya berlutut. Saya bilang, Tuhan aku tidak siap. Aku tidak siap dengan keadaan ini.
Tiba-tiba muncul yang bernubuatnya, wanita remaja. Muncul lagi para remaja lain. Dia bilang, hai hambaku, ini setan. Kamu yang setan. Loh, yang mana yang setan, mana yang Tuhan? Tahu nggak? Ketika saya berlutut, ada suara mengatakan begini, dia yang menghormati kamu itu rohku. Dia yang menghormati kamu itu rohku. Jadi yang bilang kamu homo itu kalau nyuruh gini, dia hambaku, ada setan di atas, usir. Tapi yang satu bilang gini, hai hambaku, lain, hormatnya sama saya beda. Saya mulai tahu itu. Saya tumpang tangan ke dia, dia jatuh. Waduh, serem, saudara. Sudah begitu ada satu yang nggak keluar-keluar, saudara. Yang didoakan dia itu apanya? Sampai mau doa berkat, mau Bapak terima kasih masih, terus jatuh tuh roknya terbuka segini-gini, kan roknya mini, sama digini-gini sama ibu-ibu takut menyingkap. Setan juga sengaja mau nyingkap-nyingkapin gitu kali. Saya bisa rusak nih reputasinya nih. Saya di mimbar. Akhirnya, ya Tuhan selalu pimpin. Saya turun dari mimbar. Kan agak jauh, ada 4-5 orang ke dalam. Saya bilang begini, dalam nama Yesus, keluar, jebret, jatuh. Baru saya balik. Pulanglah dengan sejahtera. Saudara, manifestasi roh jahat itu ada anehnya dan bisa ketahuan. Hei homo, ada manifestasi yang apa? Aneh. Roh Kudus tidak. Roh Kudus tertib. Makanya kadang-kadang ya saudara, ya kalau itu manifestasi roh jahat, penglihatan nubuat, itu ada ekstrimnya. Yang repot kalau itu dari diri orang itu sendiri, itu yang susah dibedakan. Itu yang malah rumit, saudaraku. Bahasa roh dari dirinya, penglihatan dari dirinya, nubuatan dari dirinya. Kan ada juga kan saudara, sekarang ini kan ada pendeta-pendeta yang punya karunia bernubuat. Saya sudah membuktikan dia bernubuat kepada saya salah. Beberapa tahun lampau, dia salah. Tapi hari ini kalau dia diundang di Indonesia, dia banyak yang hadir. Dia dikenal sebagai nabi. Bukan saya mau mencela, memang dia salah waktu itu. Bernubuat saya salah. Kenapa kok sampai terjadi pemalsuan itu? Karena penekanan terhadap karunia yang tidak proporsional. Seakan-akan karunia roh tiket masuk surga. Kalau tidak memiliki karunia roh, seperti bahasa roh, penglihatan nubuat, dianggap tidak berkualitas. Dan ini yang mendorong orang-orang Kristen berusaha memiliki dan menekankan suatu karunia tanpa memiliki pengertian yang cukup terhadap kebenaran. Maka terpaksa ada pemalsuan. Bapak Ibu perhatikan, tolong catat ini. Orang-orang Kristen yang sering mengadakan pemalsuan karunia biasanya orang-orang minder yang tidak punya reputasi dan prestasi yang baik di masyarakat, yang tidak produktif. Kalaupun dia orang kaya, orang pinter, biasanya ada masalah berat yang menekan dia, antara masalah suami, masalah rumah tangga. Anda masih bersama saya enggak? Coba you periksa deh, you teliti orang-orang begitu. You periksa. Anda kalau tidak percaya ucapan saya, you periksa, Anda periksa. Yang rumah tangganya tidak pas, dia pernah dianiaya suami, atau dia nggak produktif, dia punya cita-cita gagal gitu. Nah itu sublimnya itu, kompensasi, bukan sublimation, kompensasinya di situ. Yang kedua, kenapa terjadi pemalsuan karunia yang susah dideteksi? Karena itu bukan dari roh jahat, dari diri orang itu. Karena kesombongan rohani atau usaha meningkatkan nilai diri di tengah jemaat. Kalau pendeta, saudaraku, itu pendeta-pendeta yang mau besar. Pokoknya saya kadang-kadang kagum ya, tapi kagum negatif. Saya lihat begini, ini pendeta nekat banget loh. Gila nih, nekat banget. Ini pasti bukan dari Tuhan, tapi nekat banget nih. Nekat ini. Ya enggak apa-apa. Kita kan enggak boleh menghakimi, menghukum.
Tapi bisa membedakan dong, amin. Kalau di mimbar ini kan, ini mimbar saya saudara. Walaupun ini bukan gedung saya. Tapi kan sore ini mimbar saya. Dan kalau Anda datang kan saya anggap Anda keluarga saya. Saya mesti ngomong apa adanya, betul? Betul? Iya loh. Saya mesti lindungi saudara sebagai jemaat yang saya layani. Jadi kalau ada pendeta-pendeta yang menciptakan atau meng-create produk, tahu produk? Menciptakan produk. Dia pasti tidak mengenal kebenaran, dia tidak mengarahkan jemaat kepada maksud tujuan keselamatan diberikan. Maka dia meng-create produk, penglihatan, mimpi, visi, setiap tahun visinya diganti. Visi tahun ini saudara sekalian berbuah-buah. Ya di Alkitab misalnya harus berbuah tiap hari, kalau berbuah tahun ini, tahun depan apa? Tahun ini saudaraku, ini visi memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa itu bukan visi bro, itu panggilan tiap hari. Nangkap saudara? Dia ngomong begitu, kita udah, kalau saya ya langsung bilang, pasti ngawur nih, kurang kerjaan ini. Visi tahun ini saudara sekalian, pemulihan ekonomi. Tahun ini dipulihkan, tahun depan bangkrut lagi. Maaf ya, saya boleh dong ngomong dong. Tuhan yang saya kenal tidak begitu. Tuhan yang saya kenal nggak begitu. Nggak begitu. Halo? Amin? Nggak begitu. Tahun ini, tahun Anda wakil kepala bagian jadi kepala bagian. Anda kepala bagian, Anda akan jadi direktur. Ini tahun Anda akan ditingkatkan. Anda guru, Anda jadi kepala, jadi wali kelas. Anda wali kelas, jadi kepala sekolah. Yuk kepala sekolah, ini tahun Anda diangkat jadi ketua yayasan. Tahun depan apa lagi? Kan kita harus mengembangkan potensi yang namanya profesionalisme harus ditingkatkan. Amin. Bukan tahun ini maju, tahun depan tidak jelas. Pasti Tuhan nggak begitu. Cuman kalau ngomong begini kan ini di Indonesia Pak. Orang harus menghormati sesama. Di sesama pendeta dilarang saling mendahului. Bapak Ibu ngerti nggak? Kira-kira kalau mengerti kebenaran, Anda stres nggak? Stres. Saya ngerti, pasti bukan begini Tuhan itu. Misalnya saya begini, cerita begini. Saudara, saya dapat visi dari Tuhan semalam. Kita harus merayakan Natal besar-besaran. Kira-kira Tuhan begitu nggak Tuhan Yesus? Oke, begitu. Besar itu artinya besar orangnya, besar jumlahnya, besar makanannya. Besar itu artinya apa? Orang cerdas juga ngerti. Nggak jelas besar itu apa. Orangnya banyak. Kita ngundang penyanyi David Foster. Yang namanya besar. Lilinnya setinggi Monas. Pohon terangnya setinggi Hotel Mandarin, saudaraku. Itu besar. Apa besar di situ apa? Kira-kira Tuhan bisa disenangkan nggak? Kan logika kita, kalau saya loh, ini tidak maksud untuk menghakimi, tapi membedakan. Kalau saya ngomong jujur kan, Tuhan Yesus tidak mungkin begitu. Tapi kalau you punya Tuhan Yesus begitu, ya terserah. Nanti kita tanya, Tuhan pernah nggak Tuhan ngomong begitu sama dia? Atau begini, Tuhan Yesus yang mana itu? Tuhan yang saya kenal tuh excellent, unggul. Nggak ecek-ecek gitu loh. Halo? Nggak ecek-ecek gitu, nggak begitu. Nggak begitu. Memang di Indonesia ini kan orang timur tuh suka mistik-mistik. Berani mistik, nekat mistik, laku keras. Betul nggak saudara? Logikanya begitu. Allah Pak Eras nggak berani mistik saja. Sebelum kamu pada mistik, aku udah mistik. Saya kalau cukup punya waktu cerita mistik saya ceritain. Dulu doa semalam suntuk seminggu 2 kali. Bayangkan seminggu 2 kali. Bisa panas dalam terus kita. Saking ngototnya sama Tuhan. Kita dulu juga punya fenomena yang aneh-aneh saudara. Lagi doa semalam suntuk lalu satu orang nari-nari. Nari-nari tutup mata. Ini kan ada Alkitab, ada kacamata gitu. Dia nari, nggak nginjak. Tidak menginjak. Kalau you bilang itu setan ya susah.
Itu gitu-gitu kita ngalamin. Jam 12 setengah 1 pagi, tiba-tiba ada orang Batak bawa ponakannya datang. Kok tahu? Karena waktu dia tengah malam bangun, dia dibangunkan ada suara, bawa ponakanmu ke gereja. Gereja nggak ada yang buka jam segini, ada itu di situ. Dia bawa, dia diteluh, nggak jalan. Kita doakan langsung, muntah-muntah langsung pulang subuh. Aneh-aneh itu, peristiwa aneh-aneh. Pernah lagi doa malam-malam, lihat setan. Anda pasti nggak percaya loh. Itu pada ketiduran semua. Semua ngantuk, saya juga gitu. Terus saya kayak lihat ada orang salaman gitu, ngajak salaman. Semua disalamin gitu. Sama ke saya, ngajak salaman, saya bilang, enggak, dalam nama Yesus. Waktu saya bilang gini kasar, terus ada orang itu, hei, gitu. Waduh gile bener. Saya ngalamin aneh-aneh. Terus satu orang Mbak Endang, siapa? Itu setannya Pak Ana. Lompat sana. Itu papa nih, tengah malam jam 1 jam 2 pagi, papan lagi jatuh gini loh. Klik. Bayangin saudara. Jadi mistik-mistik begitu juga saya ngalamin. Bukan tidak. Puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum, sampai jalannya begitu. Ngalamin. Bukan tidak. Jangan Anda pikir apa, karena teologi ya. Iya, tapi juga saya ngalami alam mistik. Menurut saya begini, kita logika dimaksimalkan, kita tetap ada dalam alam roh. Ngerti saudaraku? Tetap, nggak boleh kita tinggalkan itu. Oke, itu baru satu. Yang kedua, sekarang cepat saja. Membedakan roh dalam pengertian spirit. Ini tidak bisa insting. Kalau ini logika, ini nggak bisa insting. Begitu Anda mendengar khotbah orang, Anda tahu rohnya gimana. Anda ngobrol dengan seorang, Anda tahu spiritnya bagaimana. Itu bukan dari insting, itu logika. Tapi kalau tadi bahasa roh nubuat lebih ke insting. Tapi kalau roh dalam arti spirit atau gairah, itu logika. Logika yang diasah. Kalau pakai bahasa saya, diasah dengan firman, dibaharui terus sehingga dia bisa membedakan Injil yang palsu dan Injil yang benar. Nah, kalau jemaat sudah biasa mendengarkan Injil yang salah, telinganya tidak sanggup mendengar Injil yang benar, betul? Dia nggak bisa bedakan. Nanti kalau dia datang ke Rehobot, dia bilang begini, gila nih pendeta, sesat. Sebab dia sudah punya pattern yang berbeda. Amin. Sebaliknya saudara yang sering mendengar firman ini, coba Anda lihat, dengar khotbah orang, Anda marah, betul nggak? Nggak begini ya. Jadi scanningnya lebih rapid. Anda jadi ahli Taurat. Jadi kalau dengar orang khotbah begini, salah. Salah lagi. Gak boleh loh. Saya juga tidak mengajar Anda jadi kritis yang tidak bijak. Anda tahu tidak tepat, Anda diam. Nah, untuk membedakan roh dalam arti spirit atau gairah ini, orang harus belajar firman, diasah firman. Itu kalau ketemu orang baru ngobrol langsung tahu kamu duniawi, langsung tahu kamu masih terikat dengan harta mamon, kamu terikat dengan kesenangan dunia. Kita cepat membaca. Orang kalau khotbah di mimbar, Anda dengarkan dari belakang, Anda langsung tahu ini bukan dari Tuhan. Langsung Anda tahu. Itu membedakan roh dalam arti spirit. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.